Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini akan membahas tentang bagaimana tetap hidup benar di tengah dunia yang rusak. Ini menolong kita melihat dengan jelas bahwa di tengah dunia yang rusak dan penuh kekerasan, Tuhan tetap mencari orang yang hidup benar. Nuh menjadi contoh bahwa hidup benar bukanlah hal yang mustahil, melainkan panggilan yang harus dijalani dengan setia. Bacaan kita di Kejadian 6 ayat 9 sampai 17. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa." Nah saudaraku, 3 kebenaran sejati yang kita renungkan di hari ini. Pertama, hidup benar dimulai dengan bergaul intim dengan Allah. Nuh disebut orang benar karena ia hidup bergaul dengan Allah. Ya, relasi yang intim dengan Tuhan itu menjadi sumber kekuatan Nuh untuk tetap setia di tengah dunia yang rusak. Hidup benar tidak dimulai dari usaha manusia, saudara, tetapi dari relasi dengan Allah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, bergaul intim dengan Allah dapat diwujudkan dengan menyediakan waktu khusus untuk berdoa dan untuk membaca firman Tuhan, menjaga kepekaan hati terhadap suara Tuhan, serta melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan hidup kita, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun juga dalam pelayanan. Yang kedua, saudara, hidup benar ditandai dengan ketaatan pada firman. Ketaatan Nuh terlihat jelas ketika ia melaksanakan perintah Tuhan untuk membangun batra. Ia taat sepenuhnya, meskipun perintah itu tidak mudah dan membutuhkan pengorbanan besar. Ketaatan menjadi tanda nyata dari iman yang hidup di dalam kehidupan Nuh. Saudaraku, dalam keseharian kita, ketaatan pada firman Tuhan dinyatakan melalui kejujuran dalam bekerja. Bisa juga dalam kesetiaan saat menanggung tanggung jawab, juga menolak kompromi dengan dosa, serta berani melakukan yang benar meskipun harus berbeda dari lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga, hidup benar dipakai Allah untuk menggenapi rencananya. Nah, saudara, melalui hidup dan ketaatan Nuh, Allah menggenapi rencana keselamatannya. Batra yang dibangun Nuh menjadi alat bagi Tuhan untuk menyelamatkan banyak kehidupan. Hidup benar selalu memiliki dampak yang lebih luas dari yang kita bayangkan. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari kita, hidup yang benar yang kita jalani dapat dipakai Tuhan juga untuk menjadi berkat bagi keluarga, rekan kerja, di lingkungan sekitar, dan lain sebagainya.
dan kesetiaan dalam hal-hal kecil seperti memberi teladan, melayani dengan tulus, dan mengasihi sesama dapat menjadi sarana bagi Tuhan untuk menyatakan kasih dan kebenarannya. Pertanyaan saudara, apakah saya memelihara relasi yang intim dengan Allah setiap hari? Apakah saya sungguh taat kepada firman Tuhan dalam kehidupan nyata saya? Dan apakah saya percaya bahwa hidup benar saya ini dipakai oleh Tuhan bagi sesama? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk hidup benar di tengah dunia yang semakin rusak. Tolong kami agar tetap setia, bergaul dengan Engkau, taat pada firman-Mu, dan rela dipakai untuk menggenapi rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, jika saudara membutuhkan doa, pendampingan rohani atau konseling, saudara dapat menghubungi nomor yang tertera pada deskripsi video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa pada renungan SKS berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.